Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, apa kabar anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pelaksanaan pengurusan jenazah. Nah, ini materi PAI kelas 11. Baik, dalam pengurusan jenazah ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jenazah. Jenazah secara dalam bahasa Arab ini adalah sebutan untuk mayat atau orang yang meninggal. Nah, sementara pengurusan jenazah itu adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Nah, jadi pengurusan jenazah ini adalah salah satu kewajiban umat Islam yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Yaitu ada 4 tadi: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkannya atau menguburkannya. Baik, sehingga perlu kita ketahui bahwa hukum pengurusan jenazah ini secara hukum adalah fardu kifayah. Ya. Maksud fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif, sehingga ketika ada sekumpulan umat Islam yang melaksanakan pengurusan jenazah, maka yang lainnya gugur kewajiban. Nah, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Terkait dalil yang menyatakan kewajiban dalam pengurusan jenazah adalah salah satunya ini dalil dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslimnya ada 5. Bahkan di sebagian riwayat ada yang mengatakan haqqul muslim 'alal muslim sittun, ada 6. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz. Nah, ini adalah sebagai syahidnya ittiba'ul janaiz, yaitu mengurus jenazah. Kemudian di sini wa ijabatu da'wah, mendatangi undangan. Kemudian tashmitul atis, ya, mendoakan orang yang bersin. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah ittiba'ul janaiz sebagai syahid dalil tentang kewajiban atau perintah mengurus jenazah. Bahkan di hadis yang lainnya ini adalah terkait pahala orang yang mengurus jenazah. Pahala orang yang mengurus jenazah. Jadi manit taba'a janazata muslim, barang siapa yang mengurus jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan qirataini, 2 qirat. 2 qirat. Setiap qirat itu seperti Gunung Uhud. Artinya pahala 1 qirat itu sebanding dengan besarnya Gunung Uhud. Ini luar biasa. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan di sini pahala orang yang mengurus jenazah sampai mengantarkannya ke kuburan. Nah, ini mendapatkan 2 qirat. Dan setiap 1 qiratnya itu sebanding dengan besarnya Gunung Uhud. Ini luar biasa. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin yang di daerah sekitarnya ada yang meninggal, maka
secara hukum wajib untuk mengurus jenazah tersebut sampai dikuburkannya. Nah, ini terkait pengurusan jenazah. Nah, makanya kita akan di sini terkait tata cara atau prosedur penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Jadi ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup yang pertama adalah memandikan jenazah. Nah, di sini ada beberapa hal terkait tata cara pelaksanaan atau memandikan jenazah. Yang pertama adalah syarat orang yang memandikan itu harus sudah baligh, ya, dan faham terkait bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, jika jenazahnya laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan maka yang memandikan adalah perempuan. Kecuali di sini nanti ada ketika yang meninggal adalah seorang perempuan, tapi boleh dimandikan oleh suaminya. Atau yang meninggal adalah seorang suami, maka istri boleh ikut memandikan suaminya yang meninggal. Berikut juga ketika jenazah seorang anak, maka ibu atau ayahnya ini boleh yang memandikannya. Nah, adapun kebalikannya, ini tidak boleh ketika ada jenazah laki-laki kemudian dimandikan oleh perempuan yang bukan mahramnya. Ini tidak boleh. Begitupun sebaliknya. Nah, ini adalah beberapa tata cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah ini menggunakan dianjurkan untuk menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian banyak lembarannya. Untuk laki-laki ya, cukup dengan 3 lapis, ataupun memang membutuhkan tambahan hingga jadi masalah, tapi dianjurkannya adalah berjumlah ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya kalau memang betul-betul diperlukan. Nah, untuk perempuan, nah ini dianjurkan cukup dengan 5 lapis kain ya. Kalau diperlukan juga boleh ditambahkan, tapi bilangannya harus ganjil. Nah, jadi langkah kedua setelah memandikan adalah mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga, kewajiban ketiga adalah menyolatkan jenazah. Ya, menyolatkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, kemudian dikafani, kewajiban ketiga adalah menyolatkan jenazah. Nah, ini tata cara menyolatkan jenazah. Ya, tentu yang pertama adalah niat untuk menyolatkan jenazah. Kemudian sholat jenazah itu ini ada 4 kali takbir ya, tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi tata cara menyolatkan jenazah, sholat jenazah itu ada 4 kali takbir, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Nah, di takbir pertama ini adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian di takbir kedua ini membaca sholawat, ya, sholawat kepada Nabi. Kemudian takbir yang ketiga ini membaca doa jenazah. Berikut yang keempat pun membaca doa ya, untuk jenazah. Nah, di antara doa di takbir yang ketiga adalah di sini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan min ahlihi
waqihi fitnatal qabri adzaban nar wa adzaban nar. Nah, ini ada apa namanya? Satu contoh doa untuk mayit di takbir yang ketiga. Nah, di sini ada dikasih merah domir ha. Nah, ini boleh diganti ketika memang mayitnya adalah perempuan. Jadi perempuan. Yang tadi ketika mayit laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, untuk mayit perempuan ini boleh diganti dengan domir ha, yaitu yang menunjukkan untuk perempuan. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Ini ada salah satu contoh doa untuk mayit dalam menyolatkan jenazah. Dan masih banyak juga doa-doa lainnya yang disyariatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terpaku hanya dengan doa ini, boleh dengan doa-doa yang lainnya menurut riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian takbir yang keempat adalah membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Berikut ini pun sama, ada dhamir ha ini ketika jenazahnya perempuan. Kemudian setelah takbir yang keempat, setelah baca doa takbir yang keempat, baru membaca salam. Nah, ini apa namanya? Tata cara menyolatkan jenazah. Ya. Tadi berarti kewajiban kita satu tadi memandikan, kemudian mengkafani, dan ini adalah menyolatkan jenazah. Nah, kemudian yang terakhir, kewajiban kita sebagai orang muslim yang masih hidup adalah memakamkan jenazah. Ya, memakamkan jenazah. Maka sebelum jenazah ini dimakamkan, tentu perlu disiapkan beberapa hal tadi terkait apa namanya menggali kuburannya. Nah, menggali kuburannya di sini apa namanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dikira-kira ini ada 2 meter ya, 2 meter. Atau boleh kurang atau boleh lebih juga, disesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Kenapa harus 2 meter? Atau mungkin bisa 1,5 meter atau lebih. Ini supaya terhindar ya dari bahaya binatang buas, yang mana bisa jadi kalau terlalu dangkal bisa diambil oleh binatang buas. Nah, kemudian dalam menggali kuburan di sini ada istilah yang dinamakan dengan lahad atau liang lahad. Ya, liang lahad ini adalah lubang atau liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat untuk jenazah. Jadi di bawah ya, di sisi arah kiblat itu dikasih lubang sedikit ya yang menjorok untuk tempat nanti jenazah disimpan. Nah, itu dinamakan dengan liang lahad namanya. Nah, adapun syak ya, liang syak. Kalau syak adalah liang yang dibuat di tengah-tengah kuburan. Untuk tempat jenazah disimpan nantinya. Tapi kalau syak ini di tengah posisinya. Ya, ada lubang kecil gitu, liang kecil untuk menempatkan jenazah nantinya. Tapi yang biasa dilakukan ya, yang kebanyakan ketika orang memakamkan jenazah atau menguburkan jenazah, ya mereka membuat namanya liang lahad, yaitu liang yang menjorok di sisi arah kiblat untuk ya, sebagai tempat jenazah. Baik. Nah, adapun tata cara menguburkan jenazah ya, dalam prosesi pemakaman, yang pertama adalah jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai dimasukkan dari arah kepala. Nah, ini yang sering sering masih banyak kaum muslimin ketika menguburkan mayit ini tidak memperhatikan hal yang pertama ini. Yang mana ketika menguburkan ya langsung dikuburkan saja gitu kan, tidak memperhatikan arah. Padahal sesuai dengan sunnah Nabi bahwa
ketika jenazah mau dikuburkan, itu mulai dimasukkan itu dari arah kepalanya. Berarti ketika mayit dikeluarkan dari keranda dari arah kepala, artinya keranda itu posisinya berarti di sebelah selatan. Ya. Bukan di tengah, bukan di sebelah utara, bukan. Tapi di sebelah selatan. Keranda disimpan di sebelah selatan. Nah, kemudian dikeluarkan dari keranda itu dari arah kepalanya. Dan dimasukkan pun, nah yang pertama adalah dari arah kepala. Ya. Kemudian yang kedua, itu meletakkan jenazah di liang lahat yang tadi sudah dibuat. Nah, ketika mengantarkan mayit mau dikuburkan, maka disunahkan membaca doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, itu yang disunahkan ketika orang yang hendak menguburkan jenazah atau memasukkan jenazah ke kuburan. Membaca doa tersebut. Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, kemudian ketika disimpan di liang lahat, maka betul-betul jenazah ini diletakkan ya, dengan sempurna dan menghadap kiblat. Jadi jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Setelah itu baru menutup lubang kubur ya dengan papan atau dengan bambu, sehingga nanti ketika sudah ditutup kuburannya, itu tidak langsung kena terhadap jenazahnya. Jadi dipasang dulu papan atau bambu ya untuk menahan. Nah, baru setelah itu ditutup lubang kuburannya perlahan ya. Kemudian setelah sempurna, maka disunahkan itu kan untuk si tanahnya sedikit agak ke atas dan disimpan di ujung ya, kiri dan kanannya batu atau yang kita sebut dengan batu nisan sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan. Nah, setelah itu maka di situ ada doa ya dari yang mengantarkan jenazah, beberapa nasihat, beberapa mauidhah ya, bagi kaum muslimin yang menghadiri pemakaman tersebut ya, sebagai pengingat pengingat terkait bahwa kita pun sama nantinya akan mengikuti jenazah tersebut. Yang pastinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Baik. Jadi itu kurang lebihnya terkait prosedur ya, pelaksanaan pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.